belum disampaikan itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Itu kenapa jadi tidak ada ya Bu? Apakah ada pertimbangan tertentu mengapa diskon tarif listrik ini akhirnya tidak dilakukan? Terima kasih. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Saya Emir Bu dari CNBC Indonesia. Mau tanya terkait dengan diskon tarif tol itu kan sifatnya sukarela Bu ya kepada BUJT. Apakah udah dikomunikasikan dengan BUJT untuk menjalankan diskon tarif tol ini, dan apakah ada penolakan ya Bu dari BUJT sendiri melihat sifatnya sendiri ini kan sukarela, sementara saat ini juga banyak badan usaha jalan tol yang keuangannya berat gitu. Terus terkait dengan untuk apakah nanti akan ada insentif langsung untuk bagi yang terkena PHK, Bu, melihat banyak fenomena sekarang ini yang banyak PHK yang terjadi gitu. Terima kasih. Untuk yang tadi diskon tarif tol, Kementerian PU telah melakukan surat edaran. Memang betul ini kan non APBN, jadi badan BUJT tadi, Badan Usaha Jalan Tol yang akan melakukan. Kita selama ini tetap akan memantau mengenai hitung-hitungan bisnis mereka. Jadi dalam hal ini nanti kita juga akan perhatikan apakah dengan adanya diskon ini viability-nya dari bisnis jalan tol mereka masih tetap baik, dan kalau seandainya mereka mengalami hal-hal yang sifatnya dampak negatif, itu langkah apa yang akan dilakukan. Namun kita sudah melakukan beberapa kali, rasanya tetap bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh, untuk yang PHK. Ya tadi memang yang berhubungan dengan pekerja di industri yang labor intensif, yang kita berikan adalah kemungkinan kalau terjadi kehilangan pekerjaan, mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan ini iurannya kita berikan diskon 50%. Untuk diketahui saja oleh teman-teman bahwa untuk JKK ini APBN sudah memberikan top up bantuan supaya BPJS bisa memberikan JKK untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan sekaligus mengambil JKK tersebut. Sehingga ini tetap BPJS Kesehatan Keuangannya tetap ada, APBN memberikan dukungan langsung, dan para pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akan diberikan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah terus akan mengakselerasi berbagai program-program yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Tadi telah diinventarisir. Pertama, untuk anggaran bagi rehabilitasi sekolah. Itu dilakukan untuk Kementerian Dikdasmen, renovasi sekolah, itu akan segera dilakukan untuk sekitar 300.000 sekolah dengan anggaran 16,9 triliun. Ini sudah mulai dijalankan. Yang kedua, Menteri PU juga akan mengakselerasi pembangunan irigasi, ya Pak Menteri, dalam hal ini untuk mendukung ketahanan pangan. Ini juga proses anggarannya sudah dilaksanakan untuk segera bisa dilaksanakan
konstruksinya pada bulan Juli atau paling lambat Agustus sebelum musim tanam yang tadi Pak Menteri Pertanian itu 12 triliun rupiah. Dan juga untuk sekolah rakyat itu ada 100 titik plus 100 dari swasta dengan jumlah murid 10.000. Ini di luar yang tadi saya sudah sampaikan mengenai Koperasi Merah Putih, kemudian program untuk akselerasi pembangunan dan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yaitu 2 juta upgrading rumah plus 350 FLPP untuk masyarakat berpendapatan rendah. Itu 84 triliun anggarannya sendiri. Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang ini diharapkan bisa menurunkan berbagai ekses dari persaingan di tingkat global terutama untuk industri padat karya. Mungkin itu ya. Terima kasih semuanya.